Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ada kuasa dalam nama Yesus, kuasa yang membebaskan. Here and now, make it loud at the top of our lungs. There's a sound breaking out, Lord, for all that you've done. And now we're turning our
Wow, shalom Ero, shalom, shalom, Shalom. Oke. Mungkin sebelum kita mau mulai ibadah, gue mau undang teman-teman untuk tolong diisi bangku-bangku depannya. Teman-teman yang di belakang, tolong boleh untuk duduk dulu di depan. Boleh dong maju. Oke. Di depan guys, tulung. Oke, mari sama-sama sebelum kita mau mulai ibadah kita siang hari ini, kita mau siapkan hati kita. Kita mau bersatu dalam doa. Yes, Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini kalau kami boleh berkumpul di tempat ini. Kiranya Tuhan Allah, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah Bapa, setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan, semuanya boleh berkenan menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Siapkan hati kami Tuhan, siapkan pikiran kami Tuhan, agar kami boleh fokus hanya untuk memuliakan nama-Mu. Thank you Lord, kami siap memuji dan menyembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Oke, gue undang teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Kita mau kasih tos teman-teman kiri kanannya, depan belakangnya, bilang Happy Sunday. Wow. Oke. Happy Sunday. Mari kita mau angkat pujian ini. Kita percaya kalau Allah adalah salah sumber kehidupan kita, satu-satunya sumber kehidupan kita. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Sama-sama katakan hanya Kau. Here we go. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin. Hanya siapa? Hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Karena yang pasti siapa? Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Sama-sama katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku. Tepuk tangan untuk Tuhan. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Katakan Allah sumber kuatku. Tepuk tangan di atas kepala. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku,
keselamatan, Yes, Jesus. ada pengharapan semuanya untuk anak-anak Tuhan. Yes, sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala. 1, 2, 3, go! Bisa. Sama-sama katakan. Namamu Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Dialah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Sama-sama nyatakan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Sama-sama kita melepas surat Tuhan. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Amin. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ya, percaya Dia nama di atas segala nama, Yes, Jesus. Raja di atas segala raja. Yes. Siapa lagi kalau bukan Yesus? Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segalaku.
Tuhan kita. Yes. Yes. Masih semangat? Yes. Coba yang masih semangat kasih finger heart dong. Woo! Okay. Yes. Now will be the best time of our life, Eros. Come on. Praise him. Jump for him. And now making love at the top of my lungs. There's a sound. There's a sound breaking down all the that you done. And now We're turning our hearts to you. And now we'll never stop loving you. This will be the best time of our lives as we encounter your love again. Here with you our hearts will come alive as we declare your praises. As we declare your praises. From the start, here we are to call out with your love. Every heart set apart just to be where you are. And now we're turning our hearts to you. We'll never stop loving you. 1, 2, 3, 4. This will be the best time of our lives as we encounter your love again. Here with you our hearts will come alive as we declare your praises. As we declare your praises. Come on. This is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. This is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. Oh, this is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. This is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. Woo! Yes. 1, 2, 3, say 1, 2, 3, go. Will be the best time of our lives as we encounter your love again. Here with you our hearts will come alive as we declare your praises. As we declare your praises. Come on, make some noise for Jesus! Juga tepuk tangan buat Tuhan kita dong. Yes. Pokoknya hari ini aku mau ngajak teman-teman buat lepasin overthinkingnya. Jangan ada, aduh gimana ya, khawatir. Pokoknya lepasin semuanya hari ini. Karena Tuhan bilang, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepada aku. Amin. Yes. Mari teman-teman sama-sama kita mau datang ke tahta kasih-Nya Tuhan. Kita mau nyatakan Dia yang berkuasa.
Yes, hanya Dia yang sanggup menolong setiap kita. Kita mau masuk dalam hadirat-Nya. Sama-sama kita angkat penyembahan ini. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku hampiri tata kasih dan karunia-Mu, hadirat-Mu. Mendekat padamu, ku hampiri tata kasih dan karunia-Mu, hadirat-Mu. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Dan kebenaran-Mu, hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu, ku temukan Engkau. Dalam hadirat-Mu, menyembah, ku menyembah. Dalam hadirat-Mu, ku temukan Engkau. Dalam hadirat-Mu, ku menyembah, menyembah. Haleluya, oh haleluya, di bumi seperti di surga. Oh haleluya, oh haleluya, Kau berkata, Kau berkuasa.
Eros nyanyikan lagu ini. Ku temukan Engkau dalam hadirat-Mu. Ku menyembah dalam hadirat-Mu. Ku temukan Engkau dalam hadirat-Mu. Ku menyembah dalam hadirat-Mu. Ku temukan Engkau dalam hadirat-Mu. Ku menyembah Oh haleluya haleluya. Mari sembah Dia, mari tinggikan namanya. Hadirat-Mu yang Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh haleluya. Sebab hanya lebih baik di dalam hadirat-Mu Tuhan. Siang hari ini Tuhan, kami datang lebih lagi menikmati hadirat-Mu Tuhan. Satu hari ini Tuhan Yesus. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Yes Tuhan, sebab Kaulah perisai dan matahariku. Sama-sama kita katakan. Matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku.
dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab lebih baik satu hari, yes Tuhan, di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik satu hari, Yes Tuhan, di lebih baik kami diam di hadirat-Mu pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab Tuhan Allah Engkaulah matahari dan perisai. Sebab Tuhan Allah, Dengan penuh iman sama-sama kita nyatakan, matahari dan Yes, Jesus. perisai, dalam-Mu kami temukan kasih dan Tuhan. kemuliaan yang Kau Thank you Jesus buat kasih-Mu. hidupku. Sebab Tuhan Allah, matahari dan perisai, Kasih-Mu Tuhan. kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab lebih baik, sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Daripada 1000 hari di tempat lain. Daripada 1000 hari di tempat lain. Ya Tuhan, lebih baik satu hari bersama Engkau di tempat ini Tuhan, daripada 1000 hari di tempat yang lain. Hari ini kami datang mau mendengar suara-Mu, kami mau belajar kembali lagi firman-Mu dan kebenaran-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, beri telinga yang terbuka, hati yang terbuka. Setiap perkataan, setiap firman Tuhan boleh membangun hidup kami pada siang hari ini Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai kami Tuhan semua untuk bisa menjadi tidak saja pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Kami terima firman Tuhan siang hari ini dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Yes, kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk. Shalom Eros. Ya, ya silakan duduk dulu. Ya. Terima kasih untuk para volunteers yang melayani hari ini ya. Luar biasa. Oke. Kita bicara soal hari ini ya, temanya Start from Home.
Apa temanya? Start from home. Anak-anak panahnya Tuhan hari ini mau denger ya. Kita akan belajar sama-sama tentang start from home. 3 bulan ini kita akan belajar bersama-sama tentang the fruit of love. Atau buah kasih atau buah cinta. Nah, kita harus menyadari bahwa buah cinta atau buah kasih itu enggak tiba-tiba muncul. Tiba-tiba muncul, tiba-tiba ada gitu ya, enggak. Tapi itu perlu proses. Benih buah kasih perlu dibibit dulu. Bilang apa dibibit dulu? Di apa? Dibibit dulu. Ditanam dulu. Bilang apa? Ditanam dulu. Disiram dulu. Bilang? Dirawat dulu. Bilang? Baru dia tumbuh dan berkembang jadi besar. Nah, keluarga merupakan tempat pembibitan awal. Saya ulang lagi, keluarga merupakan tempat pembibitan awal untuk buah itu, buah yang namanya kita sebut sebagai tatih tayang itu muncul dari keluarga ya. Nah, kita percaya gak sih bahwa keluarga itu rencana Tuhan? Percaya gak? Kita klik, kita baca ayatnya hari ini ya. Biar yakin ya bahwa keluarga adalah rencana Tuhan. Pernikahan papa dan mama adalah rencana Tuhan. Katakan amin. Ada yang di sini nggak punya papa, nggak punya mama? Pasti ada ya papa mamanya ya. Kalau seandainya dipanggil Tuhan tuh rencana Tuhan lebih indah ya. Tetapi bapak teman-teman ya, ada hal yang kita harus belajar ternyata tentang papa dan mama. Karena papa dan mama itu orang yang dipercaya Tuhan memimpin keluarga kita. Katakan amin. Setuju ya? Papa mama adalah pemimpin di keluarga kita. Nah, kan dia akan bacakan tentang keluarga sesuai firman Tuhan di Kejadian 2 ayat 18. Keluarga adalah rencana Allah. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kita fokus dengan kata menjadi penolong dan penolong yang sepadan ya. Kita akan bisa belajar menggali firman Tuhan lebih dalam. Kita baca terjemahan bahasa Inggrisnya ya. Genesis 2 ayat 18 katakan begini. Now the Lord God said, it is not good for the man to be alone. I will make him a helper. Helper itu siapa sih? Penolong itu apa sih? Dikatakan one who balance him. Katakan balance. Balance itu apa namanya? Penyeimbang. Betul kan? Lalu penolong tadi dikatakan sebagai suitable and complementary for him. Nah, kata suitable itu bicara cocok. Kasih tahu bukan cek. Ya, kalau papa mama cekcok berarti apa? Nggak cocok. Iya, kalau cocok nggak akan cekcok, betul nggak? Oke. Habis itu dikatakan complementary, artinya pelengkap. Nah, konsep ini waktu saya baca pertama, oh iya, kayaknya biasa aja. Tapi setelah kita dalami, ternyata ya Tuhan ingin bicara tentang kenapa sih Tuhan ciptain papa kayak gitu, mama kayak gini. Ya, papa mama kadang-kadang gak kompak, bener gak? Gak kompak, kenapa gak kompak? Karena papa laki-laki, mama perempuan. Nah, jadi yang disebut sebagai penolong yang sepadan kayak apa? Katanya sepadan, kata Tuhan. Tapi kalau di terjemahan bahasa Inggris akan lebih jelas bahwa ternyata penolong yang sepadan itu balance. Balance itu artinya penyeimbang. Contohnya, di sini ada yang papanya emosian, ada ya? Papanya ada yang emosian ya, ada. Nah, mamanya dapatnya yang sabar, ya enggak? Betul enggak? Nah, atau yang ada yang kebalikan? Ada yang kebalikan, ada juga yang mamanya nggak sabaran, papanya sabar, ada. Itu namanya pasangan yang balance. Cocok nggak kira-kira? Nggak cocok. Cocok nggak kira-kira? Nggak cocok, betul nggak? Makanya bila katakan nih, cocok bisa saja tidak cocok. Tapi kita baca firman Tuhan, ternyata yang cocok nggak cocok itu, Tuhan bilangnya begini, akan menjadi suitable
cocok, enggak cocok, beda. Tapi dikatakan pelengkap. Katakan pelengkap. Ya, contohnya saya suka merah, Om Akito suka merah. Cocok, betul gak? Tapi waktu saya suka merah, Om Akito suka biru, gak cocok. Tapi saya kasih sebuah ilustrasi untuk menggambarkan papa sama mama. Saya ambil baut sama mur. Baut dan mur. Cocok gak kira-kira? Gak cocok. Tapi waktu digabungkan baut dan mur, melengkapi. Dan bisa digunakan baut dan mur itu. Nah itu yang namanya cocok menurut kehendak Tuhan. Gak cocok, papa suka pergi ke gunung, mama suka ke pantai. Gak cocok. Tapi mereka bisa pergi tuh berdua ke gunung bisa, ke pantai juga bisa. Artinya apa? Harus ada yang ngalah. Betul gak? Ya sudah, bulan ini kita pergi ke mana-mana? Ke gunung. Bulan depan kita pergi ke? Ya jalan-jalan aja terus ya keluarga kalian ya. Bahagia banget keluarga jalan-jalan mulu ya. Oke, kita masuk firman Tuhan lebih dalam ya. Kalian ngerti gak sih bahwa ternyata Tuhan taruh kita di keluarga yang sekarang ini adalah keluarga yang terbaik menurut Tuhan. Setuju? Katakan keluargaku adalah keluarga yang terbaik di hadapan Tuhan. Walaupun kalau dilihat keluarga lain kayaknya lebih enakan jadi anak-anak orang lain. Kayaknya enakan jadi dia deh. Kenapa? Udah kaya, hidupnya enak, ya kan? Kemana-mana jalan-jalan ke luar negeri, betul gak? Kita cuma bisa keliling, ya beji, muter aja gitu ya. Tapi kalau diambil bahagianya, bisa gak? Bisa. Kalian bisa jalan-jalan di pasar kemiri belakang, ya kan? Liatin daun-daun hijau, bisa saja. Kalian sadar gak bahwa Tuhan punya rencana besar atas setiap keluarga? Yes? Oke, kita lihat ini. Nah tujuan Tuhan taruh hidup kita di dalam sebuah keluarga. Ternyata tujuan besarnya adalah ini. Kisah 1 ayat 8, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, kita harus lihat petanya dulu. Ini namanya Yerusalem. Tempat lahirnya di mana? Yerusalem. Jadi saksi di Yerusalem. Ya. Habis itu Yerusalem itu punya provinsi namanya Yudea. Nih, sini nih. Ya, lihatin, saksi di mana? Ah, ini daerah Yudea nih. Ini Yudea nih, Judea. Sini. Jadi saksi di sini. Jadi pertama di Yerusalem, tempat kelahirannya. Lalu di mana? Yudea, provinsi Yudea. Habis itu provinsi Samaria, jadi lebih luas. Habis itu baru ke ujung bumi. Artinya, kita harus jadi saksi Kristus. Start from home, di mana kita dilahirkan. Startnya dari mana? Yerusalem. Tempatnya di mana? Di keluarga kita. Setuju? Baru bisa meluas. Betul gak? Jadi saksi di gereja, jadi saksi di kelurahan, kecamatan, provinsi. Nah itu prosesnya kayak gitu. Setuju ya? Nah kita harus jadi saksi di tempat kelahiran kita dulu. Baru dipakai Tuhan untuk jadi saksi di tempat yang lain. Katakan amin. Kalian harus jadi saksi. Bilang sebelahnya begitu. Saksi. Dulu prinsip saya gini. Kalau mau bersaksi mah nunggu dewasa dulu. No, salah. Kalau mau bersaksi nggak nunggu dewasa. Tapi saya kemarin dengar gini. Ada anak kecil bilang gini. Ma, dapat angpau ya, dapat uang lebaran kemarin dikumpulin, anaknya bisa ngomong gini, "Mah, jangan lupa kasih perpuluhan." Apa dia nggak jadi saksi Tuhan? Masih kecil loh. Iya kan? Kumpulin 5.000, 10.000, ada yang kasih 50.000, ada yang 100.000, kasih lihat mama, "Mama, jangan lupa ya, ini kasih perpuluhan." Jadi saksi Kristus. Setuju gak? Jadi nggak nunggu kayak kalian udah gede-gede begini.
Persembahan kalian umpet-umpetin. Iya gak? Perpuluhan gak ngasih. Jangan ngaku deh. Betul gak? Kalian pelit sama Tuhan. Padahal Tuhan udah kasih semuanya. Tahu gak, yang kasih napas kalian Tuhan. Betul gak? Kita kadang-kadang, udahlah saksi Kristus ntar kalau gue udah kerja. Gue punya duit, nanti gue bantu tuh gereja. No, sekarang ini jadi saksi Kristus. Melayani Tuhan, mengerjakan bagian Tuhan di sini. Memberi buat pelebaran kerajaan Allah. Itu namanya jadi saksi. Klik Kak. Nah, kita akan masuk lebih dalam. Di dalam sebuah keluarga, itu pasti ada papa, ada ayah atau ibu, atau kakak, ada adik ya. Ada yang anak tunggal dari 10 bersaudara juga ada. Jadi ada kakak, ada ibu ya. Nah kakak sama ibu itu adalah orang yang dikasih otoritas sama Tuhan untuk mendidik kita, melayani kita. Untuk kita bisa mengalami Tuhan melalui kedua orang tua ini. Siapa yang sering berantem sama papa jangan tunjuk tangan. Siapa yang sering berantem sama mama tunjuk tangan. Gak usah tunjuk tangan. Dengerin baik-baik. Semua anak kalau ditanya itu pasti bilang papa sama mama gak cocok sama gue. Ya iyalah, papa mama kan lahir tahun berapa, betul gak? Kalian mau bandingkan dengan kalian saat ini ya jauh lah. Iya gak? Papa mama udah makan asam garam, kalian makannya Kentucky, McDonald, beda. Betul gak? Zaman dulu McDonald, Kentucky jarang. Nah kita masuk pada proses ini. Bahwa ternyata Tuhan memberikan keluarga kita adalah keluarga terbaik yang direncanakan Tuhan. Katakan amin. Bilang keluargaku yang terbaik. Yang Tuhan kasih buat hidupku. Saya kalau ngelihat orang tua saya selalu membandingkan ya. Saya makanya sempat kabur dari rumah karena membandingkan orang tua saya dengan orang tua orang lain. Saya bilang enakan dia tuh bisa jalan-jalan bareng. Orang tua saya pagi sampai malam kerja, bangun kerja lagi, terus sampai pagi kadang-kadang kerja, terus dilakukan itu. Ngobrol aja jarang. Jadi benar-benar kita nggak ngelihat bahwa figurnya enakan di sana bisa tiap bulan ada jalan-jalan, tiap minggu kita makan-makan yuk di sini. Di keluarga saya nggak dapat itu. Tapi saya ternyata banyak belajar. Kalau saya di keluarga jalan-jalan sampai sekarang saya nggak terbentuk karakternya. Tapi dengan orang tua yang kayak gini ya, ala-ala militer ya. Tapi mental saya jadi kuat. Saya bisa belajar banyak. Saya bisa ngerti tentang listrik karena orang tua saya belajarin. Kerjain. Harus bisa bikin. Nanti siapa yang mau betulin listrik rumah kamu kalau nggak kamu? Oh iya benar, belajar. Belajar mobil, nih lo oli, ini ngisiin, ini rusak karena ini. Lihat kayak gini, ini namanya rusak, ini bisa dibetulin, ini bisa diservis. Akhirnya belajar, bisa sedikit-sedikit. Betul gak? Motong kayu, gergaji, semua peralatan pertukangan, pegang. Semen kayak gini nih, semen dicampur ini jadi gini, oh kayak gitu. Di mana kita belajar? Di keluarga. Nah, sekarang kita akan belajar satu-satu ya. Proses yang Tuhan kasih namanya proses karakter. Bilang proses karakter. Di keluarga kita belajar sama Tuhan itu tentang proses karakter. Karakter kita akan diciptakan kembali seperti karakter Kristus. Yang pertama di keluarga kita belajar disayangi. Masih ingat gak kalian waktu kecil, kalian disayang gak? Iya. Kayaknya sekarang udah gak disayang ya. Saya nggak disayang nih. Dulu saya disayang. Ingat gak ditimbang-timbang gini. Nang ning nung ning nang ning nung nang ning nung ning nang. Anak siapa ini? Dia aja nggak tahu anak siapa. Anak siapa ini? Anak orang bukan? Disayang. Begitu disayangnya, apapun dikasih. Betul nggak? Nangis, kasih susu. Disayang nggak tuh? Kalau cari sendiri ya. Nggak bisa. Keluarga tuh menyayangi, memperhatikan. Betul nggak? Waktu disayang-sayang gini. Kalian masih ingat nggak sih disayang sama papa mama? Saya nggak? Ingat nggak?
Oh iya ya, itu masa-masa dulu nih. Sekarang udah gak cocok, Pastor. Papa sama mama tuh kayaknya kita musuhan aja. Saya ngalamin itu masa-masa itu. Masa-masa SMA, saya nakal. Saya ngerasa orang tua saya adalah orang yang berseberangan dengan saya. Akhirnya apa? Kita ribut terus. Daripada berantem, mending gak pernah ada di rumah. Pergi terus. Menghindari konflik. Tapi kita gak merasakan sayangnya orang tua. Ditungguin loh pulang malam. Ada gak di sini pulang malam ditungguin? Hah? Ditungguin. Ditanya, kenapa pulang malam? Betul gak? Zaman sekarang, kenapa pulang malam? Kafe aja buka jam 10 papa. Baru buka jam 10. Main jam 11. Ya pulang pagi lah kita. Betul gak? Kita akan belajar karakter untuk disayang. Agar apa? Kita bisa menyayangi. Kasih tahu teman-teman. Disayang biar bisa menyayangi. Banyak orang kehilangan kasih sayang karena apa? Kehilangan kasih sayang orang, jadi gak bisa nyayangin orang. Betul gak? Ada gak? Kayaknya aku pengen sayang sama dia gak bisa, kenapa? Karena kita kurang kasih sayang. Tapi kalau kita banyak sayangnya, kita menerima kasih sayang luar biasa, kita bisa mengasihi dengan sempurna. Betul gak? Kita belajar proses sampai dididik. Siapa di sini tidak disekolahin? Gak usah sekolah nak, gak usah. Orang tua pengen anaknya dididik. Sekolah yang pinter. Kalau salah, dipukul. Pernah gak dipukul? Gak boleh. Pak, nangis. Betul gak? Itu proses dididik. Tapi ada gak yang di sini anak-anaknya udah biarin aja, terserah dia. Mau main pisau dah, terserah dah. Mati-mati dah biarin aja. Gak ada kan orang tua kayak gitu. Orang tua mendidik agar anaknya kalau dididik, dia belajar untuk apa? Satu, ketika nanti dia bisa menjadi orang yang terdidik. Betul gak? Gak liar. Apa-apa dikasih tahu, itu namanya dididik. Dibentuk. Karakter kita mulai dibentuk. Kalau papanya abri, anaknya pasti digayain abri, betul gak? Ada gak? Kalau papanya abri, anaknya, sini kamu. Jalan jangan begitu, jalan agak lambai dikit dong gitu. Kalau bapaknya abri, anaknya jalan gitu ditendang. Betul gak? Dia pengen anaknya, kamu jadi laki-laki yang mantap. Yang kokoh, yang kuat. Harapannya apa? Mengikuti bapaknya. Kita dibentuk karakter kita. Menyerupai orang tua tanpa disadari. Karena ternyata anak-anak adalah pencontoh yang baik. Apapun yang dilakukan orang tuanya, dicontoh. Betul gak? Lalu apa? Dirawat. Ada yang ngerasain dirawat gak? Sakit, dirawat. Pasti pernah sakit dong ya? Yang ngerawat mama apa papa? Hah? Ada yang papa? Kalau ada yang papa kalian beruntung. Karena itu adalah papa yang baik. Biasanya yang ngerawat mama. Papa sibuk. Kerja, yang ngerawat mama. Jadi kadang-kadang anak lebih dekat sama mama. Itu apa yang terjadi? Itu proses ternyata. Tapi buat orang tua yang beruntung, anak yang beruntung, papa sama mama bisa gantian jagain kalian. Dirawat, kamu sakit ya, udah sakit. Tapi kalau ada nggak yang sakit kejam tuh, malah kamu sakit ya? Oke, rasain kamu sakit ya. Ya udah, biarin mati kamu situ. Ada yang begitu? Nggak ada. Senakal-nakalnya anak, sakit apa? Panas, coba diperiksa. Panas tuh ya? Demam juga nih kayaknya, panas. Sakit. Perlu masuk ke rumah sakit nih, dianterin. Betul nggak? Namanya juga sakit. Dirawat. Kita akan belajar proses karakter lagi namanya dikasihi. Ini banyak nih cerita ini agak dalam ya. Yang ini ya, kalian perhatiin baik-baik. Kenapa kita penting, kita perlu dikasihi. Karena kita nanti harus bisa mengasihi orang lain. Tuhan ingin benar-benar buah yang ada di kita itu, kasih kita itu buat orang lain. Kalau kalian kekurangan kasih, banyak nih. Contohnya Om Andi. Jadi hidupnya cari perhatian mulu, betul gak? Kurang kasih, dia kan cari perhatian. Zaman dulu Kak Andi cari perhatiannya apa? Kalau sekolah sepatunya aku pilok warna silver. Silver kan suruh semua pakai baju sepatu hitam.
Aku silver. Kayak orang astronot kan jalan. Iya, Andi masuk sana. Sepatu ditaruh. Ya, yang lain kalau upacara kan sepatunya pada hitam semua. Saya silver sendiri. Selesai upacara dipanggil. Tulis. Mulai ngerokok. Mulai macem-macem. Gak masuk sekolah. Ya kan, kalau ditanya libur mah libur. Libur apa hari? Ya kan, guru rapat. Iya, kebetulan zaman dulu gak bisa WA-an, Mam. Ya kan? Jadi gak bisa dicek nih. Zaman sekarang ditanya, Kak Andi pasti tahu. Carlos libur apa enggak tahu. Karena WA gurunya. Hari ini libur. Hari ini tolong masuk lebih pagi. Hari ini bayar uang sekolah. Dulu uang sekolah dikasih Om Andi. Om Andi enggak setorin buat main biliar. Itulah. Kenapa? Kurang kasih sayang hingga akhirnya cari perhatian dan juga cari sayang di tempat yang salah. Betul gak? Nah, yang terakhir adalah kita belajar namanya dilindungi di keluarga. Ada gak yang papa mamanya terlalu protektif sama anaknya? Mau, entar dulu, ini air harus dimasak, gak boleh, entar dulu, ini gak boleh, ini. Oh, ada orang yang begitu, protektif. Gak boleh makan bakso di luar, gak boleh. Termasuk Om Andi. Ada tukang bakso, tek bakso. Jangan, airnya kotor, jangan. Jadi kalau lihat bakso cuma lihat aja. Kita cuma nanya, Bang, kok didorong gerobaknya Bang? Mogok ya Bang? Cuma bisa lewat doang. Tapi tau gak, itu saking protektifnya. Terus tanya, Pap kita mau makan di mana? Gak usah. Nggak boleh makan bakso, dipikir bakal ditraktir bakso di tempat yang bagus. Enggak juga. Dilindungi aja biar nggak sakit. Nanti kalau makan gitu sakit perut. Bener. Sakit perut akhirnya kita kalau nggak ada orang tua kita main asal aja. Semua kita lakukan. Tapi orang tua melindungi. Menjagai kita. Itu bukti bahwa di keluarga kita ngalami proses karakter seperti ini nih. Buat apa? Ujung-ujungnya jadi saksi Kristus. Setuju? Kita kembali ke laptop ya. Nah, saksi di tengah keluarga itu harus dibuktikan sekarang. Bukan nanti, tapi sekarang dan hari ini. Efesus 6 ayat 1-3. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang. Siapa yang mau bahagia hidupnya? Siapa yang mau panjang umur hidupnya? Ayat firman Tuhan bilang nih. Taatilah orang tuamu, hormatilah orang tuanya. Sekarang kadang-kadang kita alasan gini, gimana mau taat? Orang tua kita kayak gitu. Ya kan? Nyuruh ke gereja, dianya gak ke gereja. Orang tuanya Om Andi, kalau hari Minggu dia nonton tinju. Ting, ding, ding, ding. Kita bilang gini, Pap kita gereja, ini ada tinju. Minggu depan aja. Minggu depan tanya lagi, Pap gini, ada sepak bola. Ada aja alasannya. Nah kalau kita, apa yang dikerjain? Karena kita tahu kita harus takut sama Tuhan. Apa yang kita kerjain? Berangkat ke gereja sama mami. Mami nonton, ya kan? Pulang hari Minggu dan pulang nanti kita makan bakso di sana. Kan gak ada papi. Kalau ada papi gak boleh makan bakso, betul gak? Makan bakso kita, wah enak makan bakso. Pulang ya kan? Pulang naik bus, zaman dulu masih pakai bus. Jadi pulang pergi naik bus. Nah, dari itu kita melihat bahwa ternyata kita harus taati orang tua. Ada orang tua yang kalau benar diikutin, kalau nggak benar jangan diikutin. Kalian udah anak-anak Tuhan, punya hikmat cara berpikir. Kalau orang tuanya ngaco, umpamanya orang tuanya ngerokok, minum-minuman, ya jangan diikutin. Sesuai firman Tuhan Pak Om, taatilah orang tuamu. Dia minum anggur orang tua, saya mentaati. Minum juga anggur orang tua. Gak bisa. Kamu bertobat. Kandi dulu disuruh beli rokok. Beliin rokok.
warung lumayan jauh kan. Bawa duit, jalan tek, pulang lumayan beli rokok, kembalian dapat permen ya lumayan ya kan. Tapi lama kelamaan akhirnya apa? Kita disuruh beli rokok. Lama-lama terbiasa megang rokok, akhirnya ngerokok ada hal yang biasa. Itu hal-hal yang harusnya kita bisa memilih. Kita mentaatin orang tua yang apa dikatakan di situ? Yang di dalam Tuhan yang diikutin. Benar nggak? Kalau ternyata mama di dalam Tuhan, kita melihat bahwa mama lebih baik dan itu, ya udah kita ikutin prosesnya. Ya sama mama pergi ke gerejanya. Kita berdoa buat papa, satu ketika dia bisa ke gereja. Nah puji Tuhan, setelah puluhan tahun, mami berdoa, papi akhirnya ke gereja juga. Satu hal yang luar biasa. Kalau kita taat sama keluarga, ya tadi kebahagiaan itu ada proses hasilnya. Kita mau taat sama firman Tuhan, ya ada hasilnya. Yang kedua, kita jarang sekali hormat sama orang tua zaman sekarang. Hormat begini, orang tua lewat, hormat gerak gitu. Orang tua lewat ya, hormat. Enggak gitu. Menghormati orang tua yaitu menghormati keputusan demi keputusannya. Itu adalah sikap hormat kita sama orang tua. Kalau orang tua kita bilang, nak tahun ini kamu kayaknya kita lagi kesulitan ekonomi, kayaknya kamu gak bisa papa kuliahin dulu. Oh ya gak apa-apa papa. Kita berdoa, mungkin kita kumpulin uangnya, kita berdoa, semoga aku dapat beasiswa Pak, doain aja. Ayo, ada satu hal yang berbeda sebagai anak Tuhan, menghormati keputusan orang tua kadang-kadang sesuatu yang gak enak. Tapi baik-baik, ingat baik-baik, kalau itu adalah rencana Tuhan yang terbaik, engkau ada di keluarga dalam kondisi mungkin kesulitan hal ini, ekonomi, gak usah takut, itu bukan akhir, tapi engkau bersama Tuhan, engkau bisa membuat hal yang baru. Nanti kalau kalian bisa merasakan banyak orang-orang yang gak ada papa, gak ada mama, tapi hidupnya bisa sukses. Dari mana? Dari Tuhan. Kalau kalian aja gak mau taat sama Tuhan, bagaimana kalian bisa membuktikan hidup kalian? Karena hidup ini mungkin orang tua itu sementara, dipinjamkan. Kayak orang tua yang mandi, papi udah gak ada. Padahal semua tergantung sama papi. Papi bisa mengambil keputusan, papi mengerti, papi mengelola uang, papi mencari uang semuanya. Kita anak-anak hanya menikmati jadinya. Tapi waktu papi gak ada, kita yakinkan bahwa ada rencana Tuhan yang lebih baik. Setuju? Kalau buat kalian yang mungkin papanya gak ada, mamanya gak ada. Semua di dalam kendali Tuhan dan rencana indah Tuhan. Kalian pasti masih punya keberhasilan. Kalian bisa menikmati yang namanya berbahagia, berumur panjang. Kalau kalian punya orang tua, ayo mulai belajar taat sama mereka. Hormati mereka, keputusan demi keputusan. Papa mama kan tadi udah diajarin, papa mama bukan orang yang sempurna. Setuju gak? Bisa aja konflik, bisa aja cekcok. Tapi bukan berarti bahwa, sering berantem enakan pindah, gak bisa. Tuhan ingin kita ada di situ untuk mengalami proses Tuhan. Mengalami proses bagaimana kita dibentuk karakter kita di keluarga yang unik ini. Dan hasil akhirnya apa? Kita jadi saksi Tuhan. Setuju? Poin hari ini. Bagaimana hidup kita bisa jadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana kita jadi saksi Tuhan. Start from your home. Jadi saksi di keluargamu. Ada beberapa hal yang poin yang kalian harus kerjakan. Yang pertama, kalian harus bisa doain papa mama. Siapa yang rutin doain papa mama? Kalau kalian pengen diberkati, sumber berkat adalah orang tua, saluran berkatnya. Memang Tuhan yang memberkati, tapi orang tua ada sumber berkat. Kalian doain dia, doain papa, doain mama. Biar lancar usahanya, pekerjaannya, jadi berkat. Uangnya kan kita makan, betul nggak? Kita merasakan berkat Tuhan. Kasih dia kesehatan Tuhan. Kasih dia kekuatan Tuhan. Kasih dia sukacita dalam bekerja Tuhan. Kasih teman-teman yang baik buat papa. Kasih teman-teman yang baik buat mama. Biar pergaulan papa mama tuh gak buruk. Hingga dia bisa melayani Tuhan. Aku mau Tuhan, papa, mama bisa bertobat. Papa, mama bisa bahagia. Kenapa kita gak ambil hal itu? Kita mulai jadi saksi di tengah-tengah keluarga kita. Pertama doain. Yang kedua bantu mereka.
Jangan hanya gini, kan gue udah doain. Enggak, bantu mereka. Ya maaf ya, kita udah ngerasain betapa susahnya orang tua bekerja cari uang. Kalau kalian lihat usaha papa dan usaha mama, mungkin kalian bisa melihat bahwa ternyata berat loh bekerja itu. Berat loh membiayai kalian sekolah. Berat loh membiayai kalian makan dan lain-lain, jalan-jalan dan lain sebagainya. Uang dari mana? Kan bukan uang dari langit dong. Uang dari apa yang diupayakan. Jika kalian bisa membantu saja pekerjaan yang ada di rumah, nggak usah jauh-jauh, yang di rumah aja. Nyuci, nyapu, setrika, nyiramin tanaman, kasih makan dogi, kasih makan kucing, kasih makan burung, ya. Sederhana. Tapi ternyata apa? Kalian punya bagian untuk apa? Tadi jadi saksi. Satu ketika tetangga kalian akan nengok. Wah gila si Alta, luar biasa. Itu anjing diajak ngobrol. Halo Dogi, apa kabar? Iya kan? Kasih makan gini. Makan satu, makan dua. Makan satu, makan dua. Satu, makan dua. Tetangga akan lihat, itu lihat deh. Anaknya Pak Cokro, lihat deh. Aduh baik banget. Itu sama anjingnya aja akrab. Apalagi sama orang tuanya, aduh sayang banget. Papanya pulang langsung, halo papa apa kabar Pak, cium. Tasnya dibawain. Ada gak yang begitu? Sebenarnya kita bisa kerjain. Tapi sekarang kita mager. Generasi ini ada generasi mager. Yang dipegang bukan papanya. Yang dipegang handphonenya. Iya pak, oke pak. Bahkan papa mau pulang. Nih gue pesenin Gojek ya. Pesenin Gojek. Lu kira papa barang. Pakai gosen aja pak ya. Dibungkus pakai kardus biar lebih cepat. Hubungan papa, mama, keluarga itu harus dibangun. Start from home and start from you. Mulai dari kita. Setuju? Kalau kita gak pernah menjadi orang yang tadi dia bilang nih. Bagaimana mau jadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Papa mama aja sama kita berantem mulu. Papa mama aja kesel sama kita. Kadang-kadang, nak tolong dong ambilin cabe. Gak bisa, ini lagi main nih. Mobile Legend. Ditanya, lagi kita lagi push rank, ntar dulu, tay aja dah. Ntar dulu mah. Kalian tahu gak? Cabai yang mau diambil itu buat makan kalian. Setuju gak? Tapi kalian, mah, tolong dong beliin telur di sebelah. Mama zaman sekarang beli telur. Punya aplikasi gak mah? Pakai aplikasi dong mah. Kirim telur sama ayam-ayamnya datang ke sini mah. Bisa. Tapi orang tua kita kan pengen kita menjadi orang yang tadi membantu pekerjaan orang tua. Apakah hati kita saat ini, kalau kalian benar-benar mengasihi, kalian belajar kasih nih. Belajarlah mengasihi juga orang yang paling dekat, yaitu papa sama mama. Setuju gak? Belajar sama yang paling dekat, kakak kalian. Walaupun kakak kalian ngeselinnya minta ampun, belajar. Iya kan? Belajar sama adik kalian. Mengasihi adiknya sering rese banget nih. Sering kali memanipulasi. Setiap nangis, mam dia nakal pak. Yang digampar siapa? Pak, kakaknya. Betul gak? Padahal adiknya yang nakal. Papa mama kan kalau adik teriak udah bawaannya udah, dia lagi nih, dia lagi. Padahal belum tentu. Betul gak? Oke, sekarang kita ngambil kesimpulannya. Kita ditaruh di keluarga, dibentuk karakternya, biar serupa Kristus. Karakter kita dibentuk untuk jadi saksi Kristus. Di mana? Start from your home. Siapa saksinya? Start from me. Saya mau jadi saksi Tuhan. Kalau yang lain gak sayang sama papa mama, saya doain papa mama tiap hari. Saya mau memberkati papa mama, biar usia papa mama bisa bahagia dan panjang umur. Kalau berantem sama kita dulu kan stres, bisa stroke, bisa serangan jantung, dipanggil Tuhan lebih cepat. Bener gak? Tapi kalau kalian jadi anak-anak yang membahagiakan, papa mama bahagia loh, lihat anaknya bahagia, bener gak? Kalau halo papa, emang lagi kerja apa pak? Oh aku bantuin boleh gak?
Itu nggak ada zaman sekarang. Zaman dulu, jangankan diminta. Kita lewat aja, kita lihat orang tua kita lagi, mamanya lagi kerja apa gitu. Pap, mau dibantuin nggak? Nggak usah, kau masuk aja. Oh iya, dia masuk. Betul nggak? Kita mau ambil bagian, jadi saksi Kristus di tempat di mana kita dilahirkan, di keluarga kita. Amin. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Ini kita ambil waktu 2 menit, kalian bicara sama Tuhan. Kalian berjanji sendiri sama Tuhan. Karena perubahan hidup kalian harus dimulai dari diri kalian berjanji sama Tuhan. Saya kasih waktu 2 menit. Kalian tutup mata kalian, kalian ingat, papa mama udah berkorban banyak. Hidupnya dipakai untuk menyenangkan kita. Dipakai walaupun segala penderitaan dalam hidupnya, dia pengen kita bahagia. Dia pengen kita sekolah tinggi. Dia pengen kita bisa menikah dengan pasangan yang baik. Dia pengen kalau kita nanti di masa yang akan datang menjadi orang yang sukses. Orang yang diberkati. Orang yang bahagia. Dia rela membanting tulang. Mengerjakan ini, mengerjakan itu. Untuk kita ini bisa sekolah. Dia rela mengerjakan seluruh pekerjaan rumah tangga. Untuk kita bisa menikmati segala fasilitas di rumah. Ambil waktu kalian 1 menit lagi. Kalian ingat. Sudah banyak perjuangan orang tua kalian. Dan dia adalah orang yang ditaruh Tuhan memiliki otoritas buat hidup kalian. Bila ada hal yang gak berkenan di hati kalian, ada kesalahan yang membekas, mungkin dia pukul, mungkin dia hina, mungkin dia kata-katanya terlalu kasar menyakiti hatimu. Hari ini lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Mungkin dia gak tahu jadi orang yang benar. Mungkin dia juga luka pada masa-masa yang lalu, orang tuanya yang sebelumnya juga melakukan kekerasan. Hingga dia lakukan itu kepada kalian. Tapi ingat baik-baik, panggil nama dia sekarang. Papa, Mama. Aku mengasihimu. Aku sayang. Aku mau Papa Mama bahagia. Aku mau menjadi orang yang membawa kebahagiaan itu di tengah-tengah keluarga. Pakai aku Tuhan hari ini untuk mengasihi Papa Mama, berdoa bagi dia, bagi mereka. Segala pekerjaan usahanya dilancarkan. Apa yang dikerjakan dibuat berhasil. Kembali lagi bisa melayani, kembali lagi bisa membawa berkat-berkat yang berkelimpahan. Dan hari ini aku mau berjanji Tuhan di hadapan Tuhan. Taat terhadap orang tua. Hormat terhadap setiap keputusan orang tua. Dan mengasihi mereka sebagai keluarga yang Tuhan rencanakan. Pernikahan mereka adalah pernikahan dalam rencana Tuhan. Aku lahir di tempat itu karena rencana Tuhan. Dan hidupku di masa yang depan untuk menggenapi rencana Tuhan. Hari ini aku mau belajar Tuhan. Start from home. Start from me. Aku mau belajar menjadi saksi Kristus mulai hari ini. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, segala puji, segala sembah hanya bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Oke, teman-teman yuk kita mau bilang sama-sama buat Pastor Andi. Thank you Pastor, 1, 2, 3. Thank you Pastor Andi. Ya guys, proses yang tadi mungkin kita belum bisa alami, yang tadi Pastor Andi bilang mungkin karena kita belum mendapatkan itu dari keluarga kita. Itu bukan suatu kebetulan kita dengar hari ini karena gue yakin dan percaya mungkin kita belum dapat proses itu dari keluarga kita. Tapi karena hari ini kita sudah mendengarnya, Tuhan yang akan melengkapi setiap proses itu dan akan buat kita menjadi saksinya dimanapun kita berada. Amin.
Dan satu lagi kita mau bilang thank you buat para volunteer yang sudah melayani hari ini. Bareng-bareng 1, 2, 3. Thank you volunteer yang sudah melayani hari ini. Atas kerja kerasnya pelayanan ibadah hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oke, untuk selanjutnya aku mau menyapa nih buat teman-teman yang baru pertama kali join buat ibadah bersama dengan kita. Kalau tidak keberatan boleh angkat tangannya. Oh, hai, selamat datang. Ada di sebelah kiri. Wih. Bareng-bareng yuk kita mau bilang welcome home. 1, 2, 3. Welcome home. Selamat datang. Aku mau mengajak teman yang hari ini baru banget join bisa nanti scan QR code-nya untuk mengisi form yang ada di situ. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya aku mau menginfokan sama teman-teman untuk jangan takut dan ragu jika kalian membutuhkan dukungan doa, kalian bisa tulis doa kalian dan digantung di bawah Keep on Fire. Oke guys, dan selanjutnya mau ngingetin satu lagi walaupun sekarang udah zamannya endemi, untuk tetap tidak lupa menggunakan masker untuk di tempat umum dan jangan lupa untuk tetap cuci tangan maupun menggunakan hand sanitizer yang kalian bawa. Oke, untuk pengumuman selanjutnya yaitu kita mempunyai 3 ibadah, yaitu ada ibadah umum jam 9 pagi, kedua ibadah Eros jam 11.30, dan yang ketiga adalah ibadah anak yaitu CDC Kids jam 8.45 bertempatnya di Bibiland. Jadi kalau kalian yang punya dedek, yang punya kakak maupun yang mama papanya yang belum beribadah bisa banget diajak untuk ibadah bersama dengan kita. Nah, tempatnya ini seru banget. Bibiland itu yaitu tempat bermain, jadi adik-adik kita selain beribadah juga bisa bermain bersama. Oke. Wow, gila. Ini acara yang kita tunggu-tunggu banget yaitu Eros Camp. Gua mau nginfoin kalian yang masih galau, udah gak usah galau-galau, stop galaunya, daftar sekarang juga karena kita akan bermalam di Kebun Su. Buat kalian yang penasaran, Kebun Su itu juga ada di YouTube, itu tempatnya viral banget. Jadi sayang banget kalau lu pada gak ikut, ini tempat keren dan bagus banget. Dan Eros Camp kita dengan berjudul Transformasi Hati. Siapa yang hatinya mau menjadi ditransformasi? Oke Alta. Acaranya 2 hari 1 malam yaitu 30 April dan sampai 1 Mei. Untuk biayanya sendiri untuk para pelajar yaitu 375.000 dan untuk para pekerja 400.000. Itu sudah semuanya menginap, makan, ya bawa diri aja deh. Nanti teman-teman bisa kumpul di sini untuk berangkat bersama kita ke Kebun Su. Dan untuk selanjutnya adalah kita ada videonya nih. Let's see together.
keren kan? Itu bukan video abal-abal atau hoax ya, itu beneran nyata adanya. Oke, untuk selanjutnya aku mau mengajak baru teman-teman yang baru join hari ini maupun teman-teman yang belum untuk join, yaitu di dalam Carousel. Di dalam Carousel ini ada hari dan jam yang bisa teman-teman sesuaikan untuk aktivitas teman-teman. Dalam Carousel ini kita saling bersama, cerita, saling mendoakan, saling memberikan semangat dan mendukung satu sama lain. Jadi yang belum join jangan tunggu lama-lama lagi, let's join with us, oke? Nah ini buat foto-fotonya nih, di dalam Carousel itu nggak hanya kumpul bareng ya. Kita having fun bareng-bareng, yang bisa ngerayain weekend bareng-bareng. Sabtunya nih daripada gak kemana-mana kan, ya, kita kan masih yang pada single, Sabtunya bisa together sama kita. Tuh, mengisi hari-hari kalian dengan tidak sendiri, yaitu bersama dengan kita. Oke, selanjutnya adalah offering time. Teman-teman bisa siapkan persembahan teman-teman, nanti masukkan ke dalam kantong yang akan diedarkan. Sebelum itu aku akan bacain satu ayat. Di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35c. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Yuk aku mau ajak teman-teman buat doa bersama kita untuk persembahan. Tuhan, kami mengucap syukur buat berkat yang Tuhan berikan. Sekarang kami juga mau memberkati gereja di mana kami berada. Biarlah persembahan kami ini untuk lebih lagi memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bahagia, kami senang telah memberikan apa yang kami punya untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, sehormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oke, untuk teman-teman yang mau memberikan perpuluhan maupun diakonia, memang tidak ada kantongnya, tapi kalian bisa scan atau kalian bisa transfer melalui rekening yang sudah ada. Oke, karena ini adalah terakhir, aku mau bilang buat teman-teman yaitu stay healthy, keep connecting, and see you next week. Oke, kita akan akhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri, kita menerima berkat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran yang Tuhan telah bagikan di tempat ini. Firman itu biar hidup dalam kehidupan kami dan kami bisa menjadi pelaku firman pagi hari ini, pada siang hari ini. Tuhan, saat ini kami mau menerima berkat Tuhan. Kami angkat tangan kami terima berkat Tuhan, berkat secara jasmani, berkat secara rohani. Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Hidup kami dibuat berbahagia, dibuat berhasil, dan bisa menyenangkan banyak orang sesuai kehendak Tuhan. Kami terima berkat Tuhan, dari berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus menyertai kami senantiasa dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin.